Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Yulia. Saya dari kelas MN22J. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar keuangan dan indikator saham. Dilihat dari layar dari sini, pasar keuangan dan indikator saham. Begitupun ada jenis dan fungsi pasar. Yang pertama ada pasar aset fisik atau disebut juga pasar aset berwujud atau nyata, adalah pasar untuk produk-produk seperti gandum, mobil, properti, komputer, dan mesin. Lalu ada pasar aset keuangan berhubungan dengan saham, obligasi, wesel, hipotek, dan klaim-klaim atas aset nyata lainnya, sekaligus efek derivatif yang nilainya diturunkan dari perubahan harga aset-aset lain. Yang ketiga ada pasar tunai atau juga disebut spot market, adalah pasar di mana aset diperjualbelikan untuk pengiriman on the spot atau saat itu. Pasar berjangka atau future market adalah pasar di mana para partisipasinya melakukan persetujuan di hari ini untuk membeli atau menjual aset pada suatu tanggal di masa depan. Lalu ada pasar uang atau money market, adalah pasar di mana dana dipinjam atau dipinjamkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Pasar uang merupakan pasar untuk efek utang jangka pendek yang sangat liquid. Atau juga ada pasar uang New York, London, dan Tokyo adalah beberapa pasar uang terbesar di dunia. Lalu next ada pasar modal, adalah pasar keuangan untuk saham dan utang jangka menengah atau jangka panjang atau 1 tahun atau lebih. Mekanisme transaksi pasar modal di mana saham-saham perusahaan besar diperjualbelikan. Contohnya adalah New York Stock Exchange, ada Hang Seng, dan IDX. Lalu next ada pasar privat atau pasar tertutup, adalah pasar di mana transaksi secara langsung antara kedua belah pihak. Publik atau public market adalah pasar di mana kontrak yang distandarisasi diperdagangkan melalui pertukaran yang terorganisasi, pinjaman, bank, dan penempatan uang pribadi pada perusahaan asuransi merupakan transaksi pasar pribadi. Transaksi ini bersifat pribadi sehingga strukturnya dapat dibuat sesuai keinginan kedua belah pihak. Sebaliknya, efek yang diterbitkan dalam pasar publik, misalnya saham, biaya, dan obligasi perseroan, akhirnya akan dimiliki oleh banyak individu. Lalu ada pasar primer atau primer market, adalah pasar di mana perseroan menghimpun modal baru jika perusahaan XYZ akan menjual emisi saham biasa baru untuk mendapatkan modal. Maka transaksi seperti ini merupakan transaksi pasar primer. Perusahaan yang menjual saham baru menerima hasil penjualan dalam suatu transaksi pasar primer. Lalu yang terakhir ada pasar sekunder atau secondary market, adalah pasar di mana efek yang telah ada diperdagangkan di antara investor. Jadi misalnya Pak Budi memutuskan untuk membeli 1000 lembar saham PT XYZ, pembelian itu akan terjadi dalam pasar sekunder. Oke, next di sini ada penjelasan dari indikator harga saham. Saham adalah pertimbangan utama bagi setiap investor atau trader ketika hendak membeli aset atau saham di suatu perusahaan. Setiap emiten tentu menjual saham dengan nominal yang berbeda-beda. Saham adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai bukti bahwa seseorang atau organisasi telah memiliki saham pada perusahaan tersebut. Tujuan diterbitkannya saham berupa surat kepemilikan ini untuk mendapatkan modal dari masyarakat melalui perantara sekuritas Indonesia Stock Exchange atau IDX maupun pialang saham. Jadi harga saham adalah harga yang ditetapkan oleh suatu perusahaan atau emiten terhadap suatu kepemilikan saham di perusahaan mereka. Harga saham adalah hal-hal yang berpengaruh terhadap IHSG atau indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham adalah indikator yang memperlihatkan pergerakan harga saham pada suatu periode. IHSG akan mengukur kinerja seluruh saham yang masuk dalam BI atau Bursa Efek Indonesia pada satuan waktu tertentu. Indeks harga saham adalah gambaran dari pergerakan naik dari turunnya saham secara keseluruhan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia. Biasanya HSG akan menjadi perbincangan ketika menjelas akhir tahun menuju awal tahun. Sementara fraksi hanya harga saham adalah sistem yang berfungsi untuk pedoman bagi negosiasi jual beli saham sesuai dengan harga serta maksimal perubahan harganya. Sedangkan
Saham adalah ukuran statistik yang memperlihatkan penyebaran feedback dari sekuritas atau indeks pasar. Next, di sini ada cara-cara melihat harga saham. Yang pertama ada penjelasan di cara melihat harga saham. Pada dasarnya, harga saham telah tertera secara jelas dan real time di internet hanya dengan mengetikkan jenis saham yang Anda inginkan, dan sekejap Anda mengetahui berapa harganya saat ini. Lalu ada cara untuk melihat harga saham untuk hari ini, yaitu adalah melalui website Bursa Efek Indonesia atau BSI. Pada website ini, harga setiap saham perusahaan akan diupdate secara real time. Dengan begitu, Anda bisa mengetahui harga naik atau turunnya hari ini juga. Lalu ada cara lain untuk melihat harga saham adalah melalui website Bursa Efek Indonesia. Pada website ini, harga setiap saham perusahaan akan diupdate secara real time, dan begitu Anda akan mengetahui harga naik turunnya hari ini juga. Lalu di sini ada cara melihat harga saham melalui IDX atau laporan keuangan. Namun cara ini tidak bisa menampilkan update harga harian karena berdasarkan peraturan BI, perusahaan diwajibkan menerbitkan laporan keuangan 3 bulan sekali. Cara ini bisa dilihat untuk mengetahui harga saham tahunan dengan valid pada kuartal 4, sehingga sebagai investor bisa menilai data harga saham mulai dari harga tertinggi, terendah, naik turunnya harga hingga penutupan buku akhir tahun. Lalu di sini ada cara menganalisa harga saham. Yang pertama ada analisa teknikal. Melakukan analisa teknikal berarti investor menganalisis saham berdasarkan data harga historis yang muncul di pasar saham. Dalam aplikasi tersebut, perakiraan tentang jual beli saham dilakukan dengan melihat grafik historis pergerakan saham. Lalu ada analisa fundamental. Analisis yang satu ini mengkaji posisi keuangan suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk memahami sifat dasar dan karakteristik operasional perusahaan publik. Umumnya jenis analisis saham ini dilakukan pada indikator perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan seperti price earning ratio. Ini memberi investor gambaran umum tentang saham yang mereka investasikan. Lalu di sini ada cara melihat grafik saham. Grafik saham live atau grafik saham hari ini dapat diakses melalui situs tertentu seperti Yahoo Finance, Investing, TradingView, atau aplikasi yang trading saham online milik sekuritas. Ini bisa dilihat naik turunnya. Lalu, apakah harga saham bisa berubah? Harga saham adalah aset yang bersifat fluktuatif sehingga bisa naik dan turun kapan saja dan mudah dipengaruhi oleh sentimen publik. Ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi naik turunnya harga saham. Faktor eksternal kenaikan harga saham diantaranya fluktuasi kurs rupiah atas mata uang asing, peraturan pemerintah pemalsuan harga saham atau penggorengan oleh bandar, dan juga sentimen masyarakat. Adapun faktor internal atau yang berasal dari perusahaan terhadap perubahan harga saham adalah diantaranya fundamental, kinerja perusahaan dan di masa depan, serta aksi korporasi dari perusahaan tersebut. Itu dia penjelasan secara lengkap mengenai saham. Terima kasih.